Saya ingin bercerita kisahnya berjudul Timun Emas dari Jawa Tengah. Dahulu kala ada seorang nenek yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo ingin sekali punya anak. Sayang, sudah tua, janda, dan pada suatu hari di hutan, Mbok Rondo mengeluh. Aneh saja, aku ini mempunyai anak, kata Mbok Rondo dengan hati yang sedih. Tiba-tiba bumi bergetar. Kau ingin mempunyai anak, tapi ada satu syarat. Kau harus menyerahkannya kepadaku setelah berumur 16 tahun. Iya, baiklah. Tanpa berpikir panjang, Mbok Rondo menyetujui syarat itu. Ditanamlah biji itu dan tumbuh menjadi buah yang lebat. Setelah beberapa hari kemudian, biji itu berbuah menjadi buah-buah yang lebat. Ada satu buah yang bernama kuning keemasan. Dibawalah buah itu dengan rasa yang penasaran. Ajaib, ternyata di dalamnya ada sebuah anak yang cantik jelita, kata Mbok Rondo dengan terkejut dan bahagia. Anak itu diberi nama Timun Emas. Tahun, bulan, hari pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Pada suatu malam, Mbok Rondo mendengar suara gaib untuk pergi ke rumah pertapa tersebut. Esok harinya, Mbok Rondo pergi menemui pertapa tersebut. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan untuk menyelamatkan Timun Emas. Beberapa hari kemudian, ketika Mbok Rondo sedang menjahit, tiba-tiba terdengar suara Mbok Rondo, mana Timun Emas? Mbok Rondo segera memberikan bungkusan itu kepada Timun Emas. Timun Emas lari cepatnya dan Mbok Rondo membuka pintu. Timun Emas sudah pergi. Apa? Raksasa marah melihat sekitar. Raksasa pun lari mengejar Timun Emas. Timun Emas melemparkan bungkusan yang pertama yang berisikan biji mentimun. Ajaib, ternyata bisa berubah menjadi buah mentimun yang lebat. Timun Emas pun lari. Sementara itu, raksasa sudah selesai memakan timun-timun itu beserta daun-daunnya. Dan Timun Emas menemukan biji yang kedua yang berisikan jarum-jarum. Wow, bisa berubah menjadi buah pohon-pohon bambu yang lebat. Timun Emas pun kembali lari. Dan raksasa berteriak, Namun raksasa bisa lolos dari pohon-pohon bambu yang runcing itu. Timun Emas melemparkan biji yang ketiga yang berisikan garam. Raksasa tenggelam dalam lautan garam tersebut. Hei Timun Emas, akan kumakan kau bulat-bulat. Tapi dengan kesaktiannya, raksasa bisa
berenang sampai ke tepian. Raksasa mengejar timun emas kembali, dan timun emas melemparkan biji yang keempat, berisikan terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur, dan timun emas bisa aman, dan raksasa lenyap di dalam lautan lumpur tersebut. Tolong, tolong timun emas, aku tidak akan memakanmu, aku berjanji. Namun timun emas mengabaikan. Timun emas setelah melihat keadaan yang aman, timun emas pun kembali pulang. Mbok Rondo dari kejauhan menghampirinya dan memeluknya, berkata, "Nak, selamat, kau selamat. Berkat rahmat Tuhan." Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Dengan demikian, kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan janji yang kita buat kepada orang lain. Yang kedua, orang yang jahat pasti akan mendapatkan balasan. Yang ketiga, kita harus menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan suka bekerja keras. Seperti timun emas. Timun emas bisa mengalahkan raksasa karena dia anak yang pemberani, bekerja keras, dan cerdas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.